Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena satu keyakinan kita bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat Alkitab kita. Saya ambil dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang kita tahu bersama rasul yang luar biasa. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan Paulus berada di zona yang nyaman. Tetapi sebaliknya Paulus menulis surat ini ketika dia berada di dalam penjara oleh sebab iman kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, sebenarnya ini menceritakan di mana Paulus ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena Paulus telah menerima pemberian dari jemaat Filipi yang Paulus telah terima daripada Epafroditus. Dan yang menarik di sini Paulus berkata dalam ayat yang ke-10, dia sangat bersuka cita dalam Tuhan karena Alkitab berkata pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena tadinya jemaat yang ada di Filipi tidak mau tahu dengan pelayanan Paulus sebagai seorang penginjil. Karena kita tahu seorang penginjil butuh dana atau butuh bekal untuk dia mau memberitakan Injil dalam perjalanannya untuk memenuhi kebutuhan Rasul Paulus dan rekan-rekan sekerja Allah yang lain. Tetapi Paulus tidak meminta-minta kepada jemaat Filipi, berikanlah bantuan buat kami. Tetapi waktu Paulus menerima pemberian dari jemaat yang ada di Filipi, Paulus berkata dia sangat bersuka cita. Tetapi hal demikian Paulus katakan bukan karena Paulus mengalami kekurangan. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya. Paulus belajar untuk mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Paulus tahu apa itu kekurangan. Paulus tahu apa itu kelimpahan. Baik dalam hal kenyang, baik dalam hal kelaparan. Paulus telah mengalaminya. Tetapi dia berkata ayat yang ke-13 yang menjadi penekanan saya pada pagi hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita lihat perjalanan Rasul Paulus ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Paulus menceritakan kepada jemaat yang ada di Korintus bagaimana pelayanannya dia mengikut Tuhan. Ada banyak tekanan.
Dia berkata, kerap kali aku berada dalam bahaya maut. Banyak tantangan, masalah, persoalan yang dihadapi. Baik dihadapi oleh orang-orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nyawanya terancam untuk memberitakan kabar baik. Tetapi kalau dia boleh melewati semua, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini apapun masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, mungkin masalah satu belum selesai, sudah datang lagi masalah yang lain. Sampai-sampai kita pusing bagaimana untuk mencari jalan keluar. Tetapi firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Masalah sebesar apapun dapat Paulus tanggung di dalam Dia. Begitu juga dengan kita. Masalah boleh besar, tetapi ada Tuhan, Yesus Kristus yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sehingga kita dapat menanggung semuanya. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang Tuhan mau bagi gereja Tuhan. Yang pertama kita lihat. Apakah kita memiliki iman kepada Tuhan? Iman yang kuat. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Ini menunjukkan bagaimana iman daripada Rasul Paulus. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ungkapan Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga walaupun persoalan, masalah datang dalam kehidupannya, dia tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kalau kita punya iman di dalam Tuhan, iman yang kuat, iman yang teguh, maka kita juga akan melewati setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Kita juga akan melewati bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang tahu Tuhan inginkan bagi kita? Yaitu ucapan syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, mengucap syukur ini adalah hal yang Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang kuat dan orang yang bisa melewati setiap tantangan proses yang ada. Seperti Rasul Paulus, hampir semua suratnya selalu didahuluikan dengan mengucap syukur. Bahkan di dalam 2 Tesalonika ayat yang pertama dan seterusnya, Paulus berkata, kami wajib untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Wajib untuk mengucap syukur. Apapun masalah, persoalan, selain kita punya iman kepada Tuhan, kita mau juga mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir memberontak kepada Tuhan. Padahal mereka sudah melihat pertolongan Tuhan. Tetapi waktu ada masalah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan bagi kita punya iman dan mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita, baik atau tidak baik, susah ataupun senang, berkelimpahan atau kekurangan, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Orang yang punya iman dan mengucap syukur, saya percaya mereka akan melewati setiap proses masalah pergumulan hidup yang ada. Seberat apapun, kalau kita punya iman dan mengucap syukur, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kita untuk senantiasa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan tak lupa juga untuk kami bersyukur di dalam segala hal. Baik atau tidak baik, baik ada dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Tuhan mau untuk senantiasa mengucap syukur. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami terus berharap kepada Engkau. Tuhan berkati jemaat Tuhan dan kami mau beraktivitas, Tuhan sertai, tolong lindungi dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.